Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita tidak bosan-bosan untuk bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan pada kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah bosan untuk mencurahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Oleh sebab itu, rasa syukur di samping kita ucapkan dengan lisan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang besok kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salukal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka seluruh tubuh akan ikut baik. Kalau daging itu buruk, maka seluruh tubuh akan ikut hancur. Ketahuilah itu adalah benda yang dinamakan hati manusia. Para pemirsa siraman kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang dikutip di atas, Rasulullah Muhammad SAW menerangkan bahwa hati adalah benda yang amat vital dalam diri manusia, yang mempunyai pengaruh yang menentukan dalam kehidupan. Apakah yang dimaksud dengan hati? Ini ada perlu uraian. Ada beberapa pengertian di antaranya. Yang pertama, hati jasmani adalah hati yang dimiliki oleh semua makhluk, baik manusia maupun hewani. Dilihat dari sudut anatomi, hal ini adalah suatu bagian. Hati adalah suatu bagian isi perut yang berwarna merah kehidam-hidaman yang berada di sebelah kanan perut besar. Fungsinya adalah untuk mengambil sari-sari makanan dalam darah dan menghasilkan empedu. Ini adalah merupakan hati jasmani yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik insani maupun hewani. Yang kedua adalah hati nurani. Yang dinamakan hati nurani dalam Al-Quran disebutkan qalbun. Al-Imam Ghazali merumuskan pengertian qalbun, hati itu sebagai suatu benda yang halus, yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yang mempunyai hubungan dengan hati jasmani. Benda yang halus ini adalah hakikat manusia, dapat menjangkau ilmu dan pengertian. Dia menjadi sumber yang menentukan tingkah laku yang akan mendatangkan nikmat atau celaka. Di dalam kitab Tibbul Qulub halaman 61. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 4 macam hati manusia. Dilihat dari sudut hubungan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 macam tersebut diterangkan dalam suatu hadis. Yang pertama adalah hati yang jernih, hati yang di dalamnya terdapat lampu sinar. Yang demikian adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah hati yang hitam terbalik. Yang demikian adalah hati orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah hati yang tertutup, yang dibalut oleh pembungkusnya. Yang demikian itu adalah hati orang-orang munafik. Yang keempat adalah hati yang campur aduk, kacau balau, yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama tadi adalah hati yang jernih. Adapun hati yang jernih itu adalah hati yang bersih,
yang diumpamakan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti lampu yang bersinar. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah qalbun salim, artinya hati yang sejahtera, hati yang tentram, dan hati yang tenang. Lampu itu bukan saja menerangi orang yang mempunyainya, tetapi memberikan cahaya pula kepada orang lain dan alam sekitarnya. Bermanfaat pula untuk diri sendiri dan memberi manfaat kepada makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimin syiraman khalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih itu tegak di atas landasan iman, kepercayaan yang mutlak terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap langkah dan perbuatan, orang-orang yang beriman selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mempunyai satu pegangan dalam menghadapi segala persoalan hidup, tidak gelisah di waktu mendapat kesukaran dan percobaan, dan tidak meloncat-loncat ketika mendapatkan nikmat dan keuntungan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, itu adalah termasuk hati yang jernih, hati yang di dalamnya terdapat lampu yang bersinar yang dimiliki orang-orang mukmin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hati yang hitam terbalik. Yang demikian adalah hati orang-orang kafir. Adapun hati orang-orang kafir, hati orang-orang yang ingkar, kemudian dirumuskan seperti hati yang hitam terbalik, adalah hati yang gelap gulita, yang sudah dibubuhi dengan cap kesesatan, sebab tidak percaya kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, itu adalah hati yang kedua. Kemudian hati yang ketiga adalah hati yang tertutup, yang dibalut oleh pembungkusnya. Yang demikian adalah hati orang-orang munafik. Hati kategori ketiga dapat diibaratkan laksana pilkine, yang di luarnya dibalut dengan zat yang manis, tetapi di dalamnya pahit. Jika berhadapan-hadapan, orang yang menunjukkan sikap yang baik, simpatik, kelihatannya seperti bersungguh-sungguh, tetapi semuanya itu hanya berminyak-minyak air. Apabila dia berkata, berdusta, apabila dia berjanji, mengingkari. Itulah hatinya orang-orang munafik. Hati orang munafik ini sangat berbahaya. Demikian amat berbahayanya dalam kehidupan dan pergaulan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah hati yang campur aduk, hati yang kacau balau, yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Hati seperti ini tak ubahnya laksana baling-baling di atas bukit, berputar menurut arah angin yang bertiup. Sewaktu-waktu ia menunjukkan keimanan, sewaktu-waktu ia menunjukkan kesesatan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya adalah hasad dan loba. Sejak dari zaman Adam dan Hawa, syaitan iblis sudah berusaha memperdaya manusia karena hasad dan benci atas nikmat yang dihayati oleh nenek moyang manusia itu, sehingga akhirnya Adam dan Hawa harus meninggalkan tempat yang berbahagia, yaitu surga. Selain dari itu, syaitan-syaitan senantiasa memperdaya manusia supaya selalu berbuat tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, cinta kemewahan hidup. Syaitan selalu mendorong supaya manusia mengarungi lautan madu kemewahan, itu saling berlomba-lomba. Sudah ada pakaian yang cukup, tetapi masih dirasakan kurang. Telah ada perhiasan emas dan lain sebagainya, masih saja kurang. Itulah namanya manusia, berapapun kurang. Selanjutnya, setan mudah masuk melalui pintu tergesa-gesa dan loncat-meloncat. Banyak manusia yang ingin mencapai kesuksesan, kedudukan, tetapi dengan cara yang tidak wajar.
sebab didorong oleh syaitan, ingin lekas kaya melalui jalan pintas dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Selanjutnya cinta emas dan perak. Banyak orang yang membuat emas dan perak menjadi tujuan hidup. Apabila hati manusia sudah tersangkut pada emas dan perak, maka tertutuplah akalnya untuk memikirkan soal-soal lainnya. Apalagi soal-soal mengenai kepentingan bersama, yang selalu menonjol ialah kepentingan diri sendiri untuk mencari kemewahan hidup. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, bakhil dan kikil merupakan pintu yang mudah untuk dimasuki setan. Karena apa? Setan menggedor pintu bakhil dan kikir ini untuk memasukkan semangat bakhil dan kikir ke dalam hati manusia. Walaupun manusia yang bersangkutan dikaruniai Tuhan rezeki yang melimpah ruah, tetapi sifatnya tetap bakhil dan kikil terhadap diri sendiri, keluarga, dan terhadap orang lain. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu sifat pintu sok pintar. Syaitan memasuki hati manusia supaya bersikap sok pintar, padahal jiwanya kosong dari ilmu pengetahuan dan berlagak pandai, malu bertanya kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah buruk sangka. Banyak manusia yang berprasangka terhadap orang lain hanya sekedar mendengar cerita-cerita yang dibisik-bisikkan oleh syaitan kepada tukang-tukang fitnah. Apalagi timbullah sikap a priori yang merugikan orang lain yang tidak bersalah, malah kadang-kadang merugikan kepada kepentingan bersama. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Syiraman Kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk memiliki hati yang nomor satu, yaitu hati yang jernih dan hati yang bersih. Di dalamnya ada lampu cahaya, lampu yang terang benderang menyinari diri kita, menyinari keluarga kita dan lingkungan kita. Kemudian kita juga bisa, mudah-mudahan bisa menutup pintu-pintu yang dilewati oleh setan-setan dengan cara memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Iman menjadi dasar, menjadi perisai yang satu-satunya dapat menangkis serangan setan ke dalam hati manusia. Kemudian dengan keimanan, kepercayaan yang mutlak dan murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Orang-orang yang beriman, yang selalu mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikaruniakan ketenangan mutmainnah di dalam hatinya. Akhirnya selalu hidup dalam keseimbangan, tidak kehilangan kompas dan pegangan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin muslimat, pemirsa Syiraman Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, mutmainnah, karena senantiasa ingat kepada Tuhan. Ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang, tentram, dan damai. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.